sahabat semua, gimana kabarnya? Semoga yang lagi menonton, saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, dan yang masih punya hutang, segala Allah lunasi hutangnya. Di pagi hari yang sangat luar biasa ini, kita bersilaturahmi kepada salah satu pengusaha sukses anggota PPMI, yaitu Bapak Romi. Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita berkunjung ke tempat kultur ya. Ini kebetulan beliau ini lagi pembibitan, salah satunya adalah pohon pisang Cavendish. Itu ya. Bagaimana itu prosesnya, seperti apa peluang usahanya, nanti kita akan bincang-bincang. Tapi terlebih dahulu kita harus kenal dengan beliau. Siapa beliau, ya, umurnya berapa, dari mana, terus usahanya apa aja, pernah mungkin bangkrut atau tidak, kita akan belajar ya. Nah, Bang Romi, saya panggil Bang Romi aja biar kelihatan umur 17 tahun ya. Kayak saya itu umur 17 tahun ya. Gini Bang Romi, asli dari mana sih? Terus kelahiran berapa? Dulu sekolah SD, SMP, sampai kuliah, sampai mengenal dunia kerja ini tahun berapa dan usaha apa? Silahkan Pak. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Romi Ardiansyah. Ya. Saya lahir dan besar di Jogja. Oke. Dari SD, SMP, SMA dan kuliah itu di Jogja semua. Oke. Di luar negeri, karena di swasta gitu ya. Nah, cuma negerinya itu SD, SMP kalau nggak salah ya. Oke. Nah, kemudian sekian lama jatuh bangun dalam usaha, seperti lagunya Meggy Z, jatuh bangun gitu ya. Jatuh bangun. Ya. Jatuh bangun. Akhirnya kemarin kita pernah di yang terakhir ya, di tour travel atau nah ini yang menarik, mobil. Tour travel. Nah, karena saya mengenal beliau itu dari tour travel. Itu dari tahun berapa sih tour travel? Katanya ada berapa puluh mobil, apa berapa mobil gitu. Terus dari mana tuh modalnya? Nah, cerita dulu yang tour travel. Silakan. Tour travel itu saya mulai kurang lebih tahun 2009 sampai 2013. Oke. Mulainya ya karena saya sering luar kota, banyak teman membutuhkan rental mobil gitu ya. Kemudian pertama sebulan, 2 bulan sampai setengah tahun lah mungkin kita pinjem mobil teman, kita ngambil untung lah, selisih 25.000, 50.000 gitu ya. Lama-kelamaan saya belajar main ke dealer gitu ya. Ternyata ada tawaran murah gitu ya. Uang 10 juta aja bisa dapat mobil murah. Wah, mobil 10 baru. Juta dapat mobil baru lagi ya. Baru lagi. Wah, mata duitan kita nih ya. Peluang usaha nih gitu. Jadi begitu mudahnya kredit gitu ya. Kredit itu begitu mudahnya, dengan sisi hitungannya mobil saya dulu belum punya mobil aja saya udah bisa menjual 5 mobil per hari ya untuk dirental gitu ya. Asumsi itu wah saya bisa bayar nih. Kalau ngutang itu bisa bayar. Bisa nyicil gitu ya? Bisa nyicil gitu ya. Karena DP aja 10 juta, 15 juta udah dapat mobil baru. Betul. Jadi dulu saya hampir sebulan itu bisa 2 kali nurunan mobil. Sebulan? Dalam sebulan. Ya, total mungkin ada 20 mobil lah. Lancar itu? Awalnya lancar. Awalnya lancar, dan ini tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Mungkin karena terlalu berambisi, terlalu nafsu, ditambah lagi hutang riba itu ya mungkin. Dulu waktu pinjam itu udah tahu riba belum? Belum ya. Jadi akhirnya ya mungkin petunjuk Allah sih ya, ketika saya gonjang-ganjing usahanya, ketemu Ustadz Yudi, loh ini pukulan berat ini. Makanya saya harus bersihkan. Dan yang lebih menohok saya itu ketika tahun-tahun akhir saya punya mobil itu, saya ada uang berapa juta lah, 3 juta, 4 juta itu, saya konsultasi Ustadz itu mungkin kalau nggak salah. Ustadz ini saya cicil mobil dulu atau bayar sedekah dulu gitu. Akhirnya secara utang serasa dibayar sedekah dulu. Akhirnya saya sedekahkan dulu. Sedekahkan semua dan alhamdulillah mobilnya ya hilang. Alhamdulillah. Dibersihin tuh dosanya. Dibersihin ya. Jadi saya tidak menyesal juga, udah habis 20 mobil itu tahun 2013 itu udah habis semua kayaknya. 2013-an awal itu udah habis semua. Kemudian ya sempat 3 tahun luntang-lantung, nggak ada kerjaan, usaha ngalor ngidul. Ya alhamdulillah tahun 2016 dan 2017 awal saya punya EO. EO ya. Boleh ceritakan tentang EO-nya? Ya, EO ini berjalan 3 tahun dan alhamdulillah lancar awalnya. Udah bisa beli rumah cash, udah bisa beli mobil cash gitu ya. Tidak hutang gitu ya. Nah, alhamdulillah
Allah selalu memberikan jalan gitu loh. Dengan kondisi yang dulu rental itu terpuruk gitu, 3 tahun saya suruh introspeksi, akhirnya ada jalan, pelan-pelan ada jalan. Nah, pelan-pelan jalan itu hampir sebulan sekali saya punya event. Ya, nasional lagi ya? Nasional. Nasional ada. Terus? Ya alhamdulillah bisa beli dengan cash semua. Sekarang tidak ada yang utang. Ya. Kemudian karena corona ini, itu event itu nggak bisa ada lagi sekarang karena di cancel sama pemerintah, nggak boleh ada event, nggak boleh ada keramaian. Nah akhirnya kan putar otak gitu ya. 2 bulan di lockdown. Nah, di lockdown. Bagaimana kisah selanjutnya, Bapak sahabat semua? Ini menarik ya. Selalu ada judul di dalam Al-Quran, di surat At-Talaq ayat 7, bersama kesulitan ada kemudahan. Dia dari loncatan tadi rental ya. Rental, kemudian ya mengalami problem juga karena ada riba, pindah ke EO. EO dikasih ujian berupa corona. Nah, ini ada kabar baiknya. Sekali lagi, satu kesulitan akan timbul 2 kemudahan. Nah, 2 kemudahannya seperti apa? Kita lihat berikut ini. Oke, sahabat semua, jumpa lagi. Kita akan ngebahas di season kedua ini adalah usaha terbaru setelah mengalami kegagalan ya di dalam bisnis travel, kemudian EO karena ada faktor corona, selalu ada kemudahan dari setiap kesulitan. Nah, sekarang kita akan sharing dengan beliau usaha terbarunya dan mungkin Anda yang menjadi penonton ya di video ini bisa kerjasama dengan beliau ya. Baik, Pak, jelaskan sedikit usaha terbarunya ini apa? Coba silahkan mungkin sambil dipegang contoh bibitnya. Silahkan, Pak. Ya, ini kalau usaha baru sekarang adalah budidaya tanaman Cavendish. Kalau pohon pisang, pohon pisangnya Cavendish. Cavendish itu kayak kalau di supermarket yang pisang yang bagus kuning-kuning gitu. Kayak seperti pisang Ambon lah gitu, tapi lebih mengkilap gitu ya. Kalau di luaran namanya mereknya Sanpret. Itu merek dagangnya Sanpret. Tapi pisangnya itu namanya Cavendish. Nah, tadi setelah lockdown tadi 2 bulan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, pusing. Jadi harus berpikir nih, kita namanya manusia nggak bisa diem aja, nggak bisa diem, harus bergerak, harus putar otak. Akhirnya ketemulah pisang ini, pisang Cavendish. Dan ini peluangnya sangat luar biasa. Saya bibit aja, penyediaan bibit itu butuh 100.000 bibit
dikejar sampai akhir tahun ini. Oke. Itu belum terkejar. Oke. Nah, ini berarti ada peluang, bisa dijelaskan dulu mungkin ini umur berapa, ini berapa, ini berapa, dan sampai panen berapa bulan. Biar ada peluang bisnisnya, biar paham mereka. Oke. Jadi kalau pembibitan awal itu dari kultur jaringan. Kultur jaringan itu prosesnya dari lab. Ya, kultur jaringan di lab. Nanti di lab itu bisa sampai 8 bulan, Tat. 8 bulan. Dipindah botol, dari botol satu pindah botol satu, pindah botol satu. Dikembangkan sampai sekitar 8 bulan ya. Nah, setelah ini keluar dari sini nanti akan disemai. Semai kurang lebih sebulan, nanti akan dipindah ke polybag. Nah, polybag ini kurang lebih umurnya sebulan. Nah, udah sebulan gini, kemudian kalau udah siap tanam itu kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Kalau Cavendish memang agak kecil. Ya beda sama kayak kepok ya. Kepok agak lebih tinggi. Nah, karena ini pohonnya juga tidak terlalu tinggi. Pohonnya kurang lebih sekitar 2 meter. 2 meter paling tinggi ya. Itu udah berbuah. Berbuahnya kurang lebih 8 sampai 10 bulan. 8 sampai 10 bulan. Ya. Jadi kalau 1 hektar itu kurang lebih butuh 2.000 bibitan. 2.000 bibit. Nah, 1 hektar 2.000 bibit ya. Boleh dijelaskan mungkin kepada pemirsa, ini kalau pemirsa mau kerjasama gitu, mungkin dalam pemberian bibit deh, ini harganya berapa, itu berapa? Boleh dijelaskan mungkin? Kalau harga sama, kalau partai besar itu harganya 12,5. Nah, partai besar itu minimal berapa? 1.000. 1.000. Kalau partai kecil melayani nggak? Melayani, itu berapa? Satu aja 15.000. Satunya 15.000. Satu 15.000. Kalau 100? 100 ya kurang lebih 12,5 lah. 12,5. Kalau tadi 1.000? 1.000 12,5 bisa kurang lebih 10.000. 10.000 ya, gitu ya. Dan ini kategori umur berapa tadi? Ini sekitar 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan. Ini udah siap ke lahan. Siap ke lahan. Berarti kalau terlalu kecil belum siap ya? Belum siap ya. Seperti ini ya kurang lebih prosesnya sampai berbuah, sampai panen 10 bulan. 10 bulan sampai panen itu kurang lebih 8 sampai 10 bulan itu udah bisa panen. Berarti kira-kira modal berapa itu? Nah, kalau modal penanaman buka lahan sampai panen itu kurang lebih 1 hektar butuh 100 juta. 100 juta? Ya. Balik modalnya kapan itu? Balik modal kalau kita tanam sendiri, modal sendiri ya kurang lebih 1 tahun udah BEP. Udah kembali. BEP. Jadi 2 kali lipatnya. 2 kali lipat? Setahun modal 100 dapatnya nanti 200. Dalam waktu setahun. Ya, karena pisang Cavendish ini satu ininya nanti akan menghasilkan kurang lebih 30 kilo. 30 kilo? Minimal 30 kilo. Kalau kita punya 2.000 berarti kita udah panen 60 ton dalam 1 tahun. Oh, berarti sudah modal kembali, terus dapat profit 100%? Ya, 100%. Jadi kemudian ini nanti pembelinya sudah ada. Kita mau produksi berapapun pembelinya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu semua. Pembelinya sudah ada. Jadi tugas Anda daripada di lockdown di rumah, ada punya tanamannya, halaman yang kosong ya, bisa digunakan ya. Apalagi kalau punya mungkin lahan yang luas atau perkebunan yang luas, boleh manfaatkan. Dan Bang Romi ini mengajak kerjasama ya, gitu. Jadi bagi Bapak Ibu semua nanti yang pingin kerjasama sama beliau, yang mungkin suka di bidang bisnis argokultur ya, bisa mungkin nomor WA di bawah ini ya. Mungkin ada pesan ke kawan-kawan. Biasanya kan kawan-kawan gini, suka bertanya resiko, kan ini berkaitan cuaca. Apakah nanti berdampak mungkin panas terus atau mungkin hujan terus? Ada dampak nggak? Ya. Semua bisnis ada resikonya jelas. Ini resikonya apa? Mungkin biar untuk jadi pertimbangan, salah satunya apa? Ya, jadi tadi saya bilang semua bisnis ada resikonya. Jadi resiko terburuk itu panen melimpah, ya, kemudian harga jual jadi menurun. Ya, tapi kalau kita budidaya, insya Allah kalau sepanjang itu hama, itu bisa diatasi. Oh iya, salah satu faktornya juga hama ya. Kemudian nanamnya jangan pas musim kemarau. Harus mulai musim hujan itu baru nanam. Oh gitu. Ya, kalau sekitar November, berarti sekarang kita udah persiapan bibit nih. Nanti bulan November itu udah mulai tanam semua. Mulai tanam. Ya. Dan kita juga ada program kemitraan. Seandainya nggak punya lahan, nanti lahan akan kita siapkan. Nah itu Bapak Ibu semua. Nggak punya lahan, kita disiapkan. Tinggal beli bibit aja? Tinggal beli bibit aja. Beli bibit aja. Nanti semua kita fasilitasi, hasilnya kita beli. Nah ini ngomong-ngomong nih, ini kan lahannya seperti ini, contoh bibitnya. Sudah punya lahan di mana aja nih, biar untuk gambaran kawan-kawan semua? Kalau lahan kita ada di Banten, itu ada 10 hektar. 10 hektar Bapak Ibu yang udah kita garap. Kemudian ada di Jonggol, di Jawa Barat itu kita ditawari ada 40 hektar. Kemudian di Sumedang sekitar 50 hektar. Kemudian masih banyak hektar lagi di Lampung, ada yang nawari juga 200 hektar. Jadi kalau teman-teman itu nggak ada lahan, punya modal, kita bantu untuk menanamnya. Gitu. Cuma modal bibit aja, semua kita selesaikan. Gitu. Nah, sahabat semua,
beliau ini mengajak kerjasama ya, mungkin nanti kepada Bapak Ibu semua, khususon nanti ya, anggota PPMI, kebetulan beliau anggota PPMI Jogja ya, kita lagi mengendorse kawan-kawan anggota PPMI di seluruh Indonesia. Bagi yang usahanya mau diendorse bisa nanti hubungi kami. Nah kebetulan beliau ini usahanya di bidang pembibitan ya, pohon pisang dan budidayanya ya. Nanti sahabat semua bagi yang ingin kerjasama bisa hubungi kontak di bawah ini, dan ada diskon spesial ya bagi anggota PPMI nanti ya. Partai besar ya, jangan partai kecil ya, biar partai besar daripada itu dana nganggur di bank digunakan untuk budidaya, bahkan nanti jadi go green jadinya ya, penghijauan. Bagus sekali gitu loh. Dan selama ini uniknya, saya sudah pelajari, ternyata pisang Cavendish itu dikuasai oleh konglomerasi besar. Oh gitu ya. Kita akan memberdayakan petani-petani. Nah, pemberdayaan petani, pemberdayaan masyarakat itu supaya jangan kalah dengan konglomerasi besar tadi. Oke. Kita orang Indonesia itu bisa kok. Bisa bangkit, Indonesia merdeka ya. Tinggal manajemennya ke petani, manajemen pengelolaan lahan itu lebih bagus kan. Oke. Gitu. Dan berarti juga nanti dari Bang Romi ada mungkin kayak pelatihan, pembimbingannya jelas itu. Bagi yang beli partai gitu jelas, ya. Jelas gitu. Dan dimanapun aja mungkin kotanya bisa. Gitu. Kalau masalah pengiriman nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau kemitraan kita masih prioritas untuk di Jawa dan Lampung bagian selatan, Sumatera bagian selatan. Ya. Gitu, ya. Baik. Jadi Bapak Ibu semua nanti bagi yang berminat bisa hubungi kontak di bawah ini. Nanti kita akan bisa komunikasi dengan beliau. Nah, ada pesan-pesan terakhir untuk sahabat-sahabat kita, silakan. Ya. Pesannya bagi teman-teman semua, terutama para pengusaha, biar nggak menyerah di masa corona ini, silakan. Jadi terus bergerak, terus berusaha, apapun yang terjadi selalu nanti akan ada jalan. Betul. Ya kalau kita punya usaha, kita punya ikhtiar, Allah nanti akan selalu memberi jalan kita. Apapun itu usahanya, tidak harus pisang. Mungkin teman-teman punya usaha tentang sepatu atau tentang apa. Nanti kalau kita niat mesti ada jalan terus, apapun itu. Ya, jadi terus berusaha, terus semangat. Jangan menyerah, dan jangan tidur karena ada lockdown ini. Gitu. Nah, gitu Bapak Ibu semua ya. Kebetulan beliau tinggal di Yogyakarta. Jadi kalau Bapak Ibu semua nanti di seluruh Indonesia ya bermitra sama beliau, bisa hubungi kontak di bawah ini. Dan mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi. Kalau Bang Romi bisa, Anda juga jadi seorang pengusaha pasti bisa ya. Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua yang punya usahanya pingin di-endorse oleh kita, silakan hubungi kontak di bawah ini. Dan mudah-mudahan setelah lockdown ini Anda bisa bangkit dan jadi pengusaha sukses yang luar biasa. Bapak Ibu semua, semoga video ini bermanfaat, dan silakan jika bermanfaat Anda like, subscribe, dan share ke semua grup WA dan kawan-kawan yang lainnya. Dari saya cukup sekian, bersama Allah segenap pasti bisa, dengan sedekah hidup luar biasa, berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Romi atas waktunya. Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua yang punya usaha ya, usaha apapun itu yang ingin di-endorse oleh kami, silahkan Bapak Ibu semua bisa menghubungi nomor WA kami. Semoga usaha Anda di masa pandemi ini semakin naik omsetnya, semakin dikenal, dan mungkin Anda bisa kerjasama dengan para mitra, dengan para pelanggan, atau dengan pada sahabat-sahabat yang menonton video ini. Semoga Bapak Ibu semua dengan adanya tayang ini menambah omsetnya, dan mudah-mudahan nambah rezekinya, dan mudah-mudahan membawa manfaat baik Bapak Ibu semua di dunia maupun nanti di akhirat. Bagi Bapak Ibu yang ingin usaha di-endorse, ingin kita liput, silakan hubungi nomor WA di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.